Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Fepti Wardiningrum, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Bangli 1, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan siang ini, saya akan mendesiminasikan budaya positif modul 1.4. Pada kesempatan ini, mari kita puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sudah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu atau bersua dalam keadaan daring. Serta sholawat serta salam senantiasa kita lantunkan kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW yang mana nanti kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Acara yang kedua yaitu mari kita buka kegiatan desiminasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim dan menyanyikan selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, baik kita lanjutkan. Dalam modul 1.4 konsep modul utama yang kita pelajari yaitu tentang budaya positif yang dimana terbagi menjadi 7 topik utama yang kami bahas, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru ya pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya dengan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk
mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui profil pelajar Pancasila itu ada bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Selanjutnya, adanya miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana guru itu sebagai ilusi hanya mengontrol peserta didik, mengontrol perilaku dan sebagainya, hanya sebagai kontrol saja. Serta ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika ada suatu masalah atau problem, di situ guru miskonsepsi yang terjadi, guru hanya menguatkan siswa, karakter siswa itu dengan membuat siswa merasa bersalah. Selanjutnya, ilusi miskonsepsi tentang semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Serta yang terakhir, miskonsepsinya ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, dan itu termasuk miskonsepsi yang salah terhadap teori kontrol guru. Selanjutnya, disiplin positif. Apa tuh disiplin positif itu? Dalam budaya kita, makna disiplin itu sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sering berhubungan dengan kata disiplin itu merasakan ketidaknyamanan. Jadi ketika melakukan disiplin ada yang merasa tidak nyaman. Tapi sebagai disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Itu kita sebagai pendidik bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku sesuai dengan berperilaku mengacu dengan nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik. Jadi disiplin positif atau disiplin yang berasal dari dirinya sendiri tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa adanya hukuman. Seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif itu berhubungan erat dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis, psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Dari hal tersebut, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga, kebutuhan penguasaan, selanjutnya kebutuhan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan dasarnya untuk memenuhi rasa kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, di mana kebutuhan dasar manusia yang primer itu adalah makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, di mana rasa mereka itu diterima dalam lingkungan atau kelompok masyarakat atau kelompok mereka beradaptasi atau bersosialisasi, dipedulikan oleh kelompoknya tersebut, mereka merasa bisa berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan, di mana rasa memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap atau dinyatakan dirinya itu ada sebagai pemimpin atau merasa untuk berprestasi. Intinya ya mereka merasa paling wah seperti itu. Yang keempat, kebebasan, di mana manusia itu merasa dirinya mandiri, memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya, memiliki kebebasan untuk mencoba hal-hal baru sebagai pilihannya atau sebagai penentuan kebutuhan dasarnya tersebut. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan, di mana kita merasa bahagia, bisa merasakan bermain, rasa humor, rasa kepuasan terhadap sesuatu.
motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, itu tadi motivasi itu ada di sini ada ada dua sebenarnya, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini dari kedua itu dijabarkan menjadi tiga, yang mana menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, di mana peserta didik itu melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Mereka mungkin melakukan suatu disiplin itu karena takut dihukum oleh bapak ibu gurunya. Ini merupakan contoh motivasi intrinsik. Selanjutnya, motivasi yang mereka melakukan disiplin itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin peserta didik itu melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan atau reward, ingin mendapatkan hadiah atau mendapatkan pujian dari bapak ibu gurunya. Yaitu merupakan juga contoh motivasi ekstrinsik. Yang ketiga ini adalah mereka melakukan perilaku disiplin, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, di mana peserta didik ini melakukan disiplin diri karena mereka sadar akan nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Jadi melakukan disiplin diri itu karena kebutuhan merasa saya sadar saya harus berdisiplin, karena kalau saya berdisiplin, misalnya saya disiplin belajar. Kalau saya disiplin belajar akan mendapatkan prestasi, akan meningkatkan kemampuan saya. Itu yang ingin atau yang akan kita tanamkan kepada peserta didik kita agar mereka memiliki motivasi intrinsik. Jadi mereka melaksanakan disiplin itu dari dasar dirinya sendiri, bukan atas dorongan ekstrinsik tadi ingin mendapatkan pujian atau terhindar dari hukuman bapak ibu gurunya. Untuk dari motivasi perilaku berdisiplin tadi ada 5 posisi kontrol, yaitu posisi kontrol guru ya di sini. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai restitusi, pembuat atau merasa menjadikan peserta didiknya itu merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Yaitu posisi yang dimiliki. Posisi penghukum itu misalnya seperti ini contohnya. Di sini ada contoh kasusnya. Ada siswa yang tidak memakai atribut saat upacara bendera. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru dalam menerapkan disiplin atau budaya disiplin kepada peserta didiknya. Yang pertama itu tadi ada guru sebagai penghukum. Jadi kata-kata yang diucapkan ketika posisi guru sebagai penghukum itu mereka menciptakan suasana yang mungkin menyakitkan ya bagi peserta didik, seperti patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Jadi memberikan punishment ketika peserta didik itu melakukan pelanggaran. Ya, yang kedua itu ada peran guru sebagai pembuat rasa bersalah, di mana ucapan yang diucapkan oleh guru kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran itu tadi menciptakan rasa kebersalahan pada diri peserta didik, sehingga mereka akan menyadari, oh saya bersalah, jadi saya harus memperbaiki ke depannya. Seperti itu. Contohnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru sangat kecewa sama kamu, seperti itu. Itu contoh mereka akan merasa, oh ketika gurunya merasa kecewa, akan timbul rasa bersalah pada peserta didik. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman, di mana ucapan atau kalimat yang diucapkan oleh guru kepada peserta didik yang melakukan tindakan kesalahan itu, mereka menggunakan kalimat yang lebih akrab serasa antara dengan teman sebayanya, seperti yang diucapkan, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga sama kamu.
kali ini tidak masalah kamu salah tidak memakai atribut seperti itu. Jadi merasa ada rasa menemani siswa itu, tapi dengan harapan mereka tidak mengulanginya lagi. Sebagai pemantau selanjutnya posisi keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Di sini guru bertindak sebagai pemantau. Ucapan yang diucapkan itu sebenarnya hampir sama ya dengan penghukum yang saya rasa seperti itu, tapi lebih halus kesannya, lebih halus. Mereka menanyakan konsekuensi yang sudah konsekuensi yang akan diterima ketika mereka melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Contohnya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan apa konsekuensinya atas pelanggaran yang kamu lakukan, seperti itu. Jadi posisi kontrol selanjutnya yang sebenarnya ini posisi kontrol guru yang paling tinggi, itu sebagai manajer, di mana guru itu sebagai manajer seperti nanti kita bahas di restitusi. Di sini ada peran kontrol guru sebagai manajer. Kalimat yang bisa diucapkan pertama itu mereka harus menstabilkan kondisi siswa, memvalidasi seperti itu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Yang pertama itu seperti itu. Intinya tidak langsung menghakimi, tidak langsung membuat peserta didik itu merasa bersalah, tapi lebih ke hal atau lebih ke senternya membuat peserta didik itu merenung. Jadi apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi menggunakan kalimat itu kan kita memancing atau memantik peserta didik kita untuk merenungi apa yang sudah mereka lakukan ya, sehingga Bapak atau Ibu guru bisa mengucapkan seperti itu gitu. Apakah kamu tahu kesalahan kamu gitu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Jadi posisi manajer ini sangat keberadaannya atau kedudukannya itu sangat tinggi daripada kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau pemantau. Karena di manajer ini guru bertindak sebagai pertama harus menstabilkan kondisi siswanya. Selanjutnya menanyakan, memvalidasi kesalahan apa, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki, seperti itu. Jadi melihat, pertama mengetahui kesalahannya, selanjutnya kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Dari kalimat ini kan mungkin setelah siswa peserta didik tadi merenungkan apa yang telah dilakukan, selanjutnya dia merenungkan apa yang akan dia kerjakan atau dia perbaiki setelah penyesalan yang terjadi pada diri siswa ketika melakukan suatu tindak yang tidak disiplin tadi. Selanjutnya kita membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Seperti halnya di sini saya menuliskan 3 contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat berkendara bermotor? Mengapa kita harus menggunakan sabuk pengaman? Mampu mencetak gol, Real Madrid selalu menang. Ya maaf Bapak Ibu, tadi ada kesalahan. Saya lanjutkan untuk presentasi. Tadi ada posisi kontrol, yaitu mengapa kita tidak menggunakan peraturan, tapi menggunakan kata keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu kan ya mungkin timbul dari kesadaran peserta didik kita. Jadi di mana keyakinan itu lebih dari kalimatnya aja, dari katanya aja udah yakin. Jadi kita percaya, yakin bisa melaksanakannya. Jadi kalau peraturan nanti sifatnya mengikat, kurang mengena dalam melaksanakan kesepakatan atau keyakinan yang kita jalankan. Bagaimana menentukan keyakinan kelas ya? Ketika kita akan menentukan keyakinan kelas itu, kita lebih pada lebih abstrak ya, keyakinan itu bentuknya lebih abstrak.
dari kata peraturan. Ya, sifatnya itu tadi lebih mengikat peraturan daripada keyakinan. Yang kedua, kita membuat keyakinan kelas itu dengan jumlahnya yang sedikit saja, tidak seperti 15 keyakinan kelas gitu. Karena apa? Dari hal sedikit itu lebih mengena, dan juga anak-anak itu peserta didik itu lebih ingat, lebih mudah diingat dan dilaksanakan. Yang ketiga berupa pernyataan universal, pernyataan yang secara umum. Secara umum di sini maksudnya dalam dunia pendidikan keseharian peserta didik kita ya, kita sebagai warga sekolah menggunakan pernyataan yang universal yang biasa kita gunakan. Selanjutnya, yang keempat itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi kita menyusun keyakinan dengan kondisi kelas dan sekolah, melihat dari potensi yang ada di sekolah kita agar lebih mudah diterapkan. Jadi menggunakannya itu membuat kesepakatan kelas itu dan tidak terlalu tinggi ekspektasinya, tapi disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Selanjutnya, keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif, di mana dalam bentuk positif itu berupa ajakan positif. Yang keenam, semua warga kelas atau warga sekolah itu dilibatkan. Mereka berkontribusi, berpartisipasi aktif dalam membuat, menyusun, serta menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari di kelas. Misalnya, berkontribusi aktif itu berdiskusi, melaksanakan diskusi untuk menentukan keyakinan kelas apa yang akan kita rancang, yang akan kita susun, seperti itu. Selain berdiskusi, setelah ditentukan keyakinan kelasnya, membuat itu bisa dengan kecanggihan teknologi ya Bapak Ibu, bisa membuat melalui media Canva, bisa juga kita melihat membuat itu menyusunnya dengan kapasitas anak didik kita juga, peserta didik kita juga. Misalnya kalau kelas bawah seperti saya ini, mereka masih belum terlalu mahir ya, mohon maaf, memerlukan bimbingan. Jadi bimbingannya waktu itu saya sudah melakukan keyakinan kelas. Mereka menempelkan, saya membantu menempelkan dalam kertas besar seperti itu, serta menuliskannya bersama-sama. Kemudian menempelkannya pada dinding atau mading di kelas agar mudah diingat, mudah dilihat, mudah diingat, dan juga mudah dilaksanakan. Selanjutnya, di sini kegiatan membuat keyakinan kelas, seperti yang saya katakan tadi, membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas 3 yang saya laksanakan. Yang pertama adalah berdiskusi. Di sini diskusi menentukan peraturan kelas bersama. Jadi misalnya ketika waktu istirahat tidak boleh melakukan kegiatan di dalam kelas. Peraturan yang kedua, misalnya ketika petugas piket harus berangkat lebih awal, seperti itu. Jadi setelah itu kita merumuskannya. Di sini kemarin saya ada sekitar 5 kalau nggak 6 rumusan ya, maaf. Jadi merumuskan peraturan dan keyakinan kelas. Setelah itu kita merumuskan, di sini kelas 3 kemarin saya ajak untuk menempelkan dan menuliskan, menempelkan gambarnya. Kenapa menggunakan gambar? Karena kalau dengan gambar anak di usia kelas bawah itu lebih tertarik dengan gambar. Jadi kalau ketika ada gambar ini, oh gambarnya misalnya ada sapu, ada anak-anak sedang menyapu. Jadi mereka ingat, oh iya petugas, kami sebagai petugas piket harus datang lebih pagi. Terus ada lagi, kami sebagai warga kelas harus menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Ada gambar jam di situ yang bunyinya, kami warga kelas ketika waktu istirahat tidak boleh berada di dalam kelas. Selanjutnya kegiatannya adalah menempel. Jadi menempel keyakinan kelas yang ada, yang sudah disusun,
itu tadi ke dalam kertas besar ini, selanjutnya ditempel di dinding, di mading seperti itu agar mereka bisa melihat, mengingat, membacanya dan melaksanakannya. Ya, selanjutnya tadi bahasan pada pokok modul 1.4 yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apakah restitusi itu? Kenapa kok menggunakan segitiga restitusi? Karena dalam restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana kita harus menstabilkan ketika peserta didik kita melakukan kesalahan. Jadi kita tidak langsung menghakimi seperti kamu salah seperti ini, tidak. Kita harus menstabilkan semua seperti menyadarkan mereka bahwa semua itu akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi di mana guru itu seperti itu. Istilahnya cooling down siswa seperti itu. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya. Kalimat-kalimat yang digunakan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, seperti melanggar peraturan tidak memakai topi. Mungkin orang lain juga pernah melakukan ketika upacara tidak memakai atribut lengkap seperti itu. Mungkin lupa atau sebenarnya mereka membawa tapi mungkin ketinggalan di dalam kelas. Nah, selanjutnya segitiga restitusi itu langkahnya kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi seperti tadi, mereka tidak memakai atribut lengkap, entah mereka lupa atau mereka membawa tapi ketinggalan, seperti itu alasannya. Ya, kalimat yang bisa digunakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Jadi seperti halnya kita, maaf saya di sekolah dasar, jadi anak-anak itu sangat aktif, seperti permainan, pernah suatu kejadian mereka itu bermain sepak bola mini di dalam kelas. Jadi nggak langsung menghakimi apa yang mereka lakukan seperti itu, tidak, tapi kita memvalidasi seperti itu, memvalidasi, menanyakan apa sih alasan kamu melakukan sepak bola di dalam kelas, padahal seharusnya kegiatan sepak bola itu di lapangan. Yaitu contohnya kalimat yang bisa digunakan juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan gitu loh. Selain seperti itu, mungkin di suatu ketika pernah juga saya melakukan restitusi pada siswi ya, mereka umumnya anak perempuan, mungkin kehidupannya itu juga berbeda dengan anak laki-laki ya. Mungkin anak laki-laki itu ketika mendapatkan nilai bagus, mereka akan cuek-cuek saja. Tapi kalau untuk anak perempuan itu merupakan suatu kebanggaan. Jadi semua peserta didik jika mendapatkan nilai bagus itu pasti akan bangga. Tapi itu pernah kejadian pada siswi ya, mereka tuh saling ejek. Sampai ada yang merasa menangis atau minder. Jadi pernah saya juga melakukan restitusi kepada siswi yang melakukan kesalahan atau mengejek temannya itu. Mereka ketika ditanya, kenapa kamu mengejek temanmu gitu? Karena mereka menunjukkan rasa bangga itu tadi, seperti yang dijelaskan di awal, kebutuhan dasar manusia yaitu menunjukkan kekuasaannya dan menunjukkan kesenangannya. Mungkin mereka akan merasa bangga, merasa tenang ketika mendapatkan nilai bagus. Selanjutnya, langkah segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Semua itu mesti ada motivasi ya, motivasi internal atau intrinsik yang terjadi pada diri seseorang ketika melakukan pelanggaran. Jadi dari peristiwa siswa yang bermain sepak bola di dalam kelas itu tadi, menanyakan keyakinan kelas. Saya menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Jadi ada nggak keyakinan kelas yang kita buat ketika contohnya tadi waktu istirahat harus
meninggalkan kelas atau berada di luar kelas. Jadi menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Dan dia menjawab, keyakinan kelas waktu istirahat kami harus berada di luar kelas. Ya seperti itu. Ya kan di sini kayak kalimat yang bisa digunakan untuk menanyakan itu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ketika melakukan tindakan pelanggaran itu tadi. Selanjutnya ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas. Contoh penerapan restitusi pada kasus peserta didik saya. Ini contohnya. Maaf, bisa didengarkan? Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ini tindakan memvalidasi tindakan, menanyakan alasannya mengapa kok sampai membuat temannya menangis itu tadi. Nah, selanjutnya setelah mereka menjawab, sebagai guru atau pendiri, Bapak Guru bisa melakukan penebalan validasi. Dan selanjutnya ini menanyakan keyakinan kelas yang atau kayak kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ya ini. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus siswa yang mengejek kasus siswi peserta didik perempuan yang mengejek temannya ketika mendapatkan nilai yang lebih baik. Selanjutnya ini ada contoh penerapannya pada peserta didik laki-laki yang itu tadi melakukan kegiatan sepak bola mini di dalam kelas. Memvalidasi, ini bu gurunya memvalidasi alasan, mahasiswa mengucapkan alasannya. Nah, ya dia mengucapkan atau menjelaskan alasannya karena di luar panas Bu, sehingga saya melakukan kegiatan sepak bola di dalam kelas. Nah itu tadi mereka menunjukkan alasan mengapa pelanggaran itu dilakukan.
Ya. Ya, mereka alasannya untuk menjaga kekompakan juga ya anak-anak itu. Nah, Ibu Guru di sini menanyakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ya, di sini gurunya menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, itu tadi diseminasi penjelasan aksi nyata saya dari modul 1.4 budaya positif. Silakan jika ada pertanyaan untuk diajukan. Oh iya, silakan Ibu Wahyuni David on mic untuk bertanya. Ya. Dan saya akan menanyakan, mengapa pada restitusi kita harus menstabilkan identitas? Iya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di mana kita harus menstabilkan identitas, seperti yang saya katakan tadi pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan. Jadi membuat siswa itu istilahnya tenang atau cooling down ya. Kita semua pernah melakukan kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin mereka itu merasa hal yang mereka lakukan itu terbaik. Jadi kita istilahnya menetralkan dulu. Jadi menetralkan dulu, selanjutnya memvalidasi, menanyakan. Jadi hal yang paling utama ketika ada siswa yang salah itu jangan langsung dihakimi, tapi distabilkan dulu agar mereka itu mau terbuka, mau menjawab pertanyaan yang kita tanyakan untuk menggali informasi tentang kenapa kok kamu melanggar seperti itu. Jadi harus menstabilkan dulu, membuat mereka itu merasa tenang, istilahnya seperti itu. Bagaimana Ibu David? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah, terima kasih Bu Bella. Iya, terima kasih. Oh iya, Ibu Feni Sari. Terima kasih atas kesempatannya. Dari paparan materi tadi, ada 5 peran kontrol guru. Ya. Menurut panjenengan, peran mana yang sesuai untuk posisi kontrol yang diterapkan pada siswa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Peran posisi kontrol yang paling tinggi, tadi saya sudah menjelaskan peran posisi kontrol guru yang paling tinggi itu adalah sebagai manajer, ya kan? Dimana manajer itu posisi kontrolnya paling tinggi. Kenapa? Karena di posisi kontrol manajer itu guru tidak lagi menghakimi peserta didik atau memberikan hukuman peserta didik atas pelanggaran kesalahannya tadi. Juga tidak membuat peserta didik itu merasa bersalah.
Ya, karena di dalam posisi manajer, guru tadi sudah menerapkan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan, memvalidasi, menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi tidak langsung menghakimi, tapi dari posisi kontrol manajer, di mana semua tahapan atau semua posisi itu sudah dirangkum, istilahnya seperti itu. Sudah mencakup, posisi manajer itu sudah mencakup sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, tapi dengan langkah-langkah yang lebih signifikan, tidak menghakimi, dengan langkah-langkah menstabilkan, memvalidasi. Jadi anak itu lebih terbuka ketika guru sebagai manajer menanyakan kesalahannya. Gitu. Ada penjelasan lagi atau sanggahan, monggo? Sudah, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaan dan partisipasinya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada diseminasi online atau diseminasi daring kita kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya insya Allah saya ikhlaskan. Terima kasih untuk Bapak Ibu partisipasinya pada siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.